Alhamdulillah, kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, detik ini, Allah berkenan mengizinkan kita untuk menunaikan ibadah salat subuh, juga bisa bersilaturahim, mengikuti kajian kita di subuh Ramadan ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mengantarkan kita menuju ridhonya, menuju ampunannya, menuju kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita doakan semua sahabat kita, keluarga kita yang hari ini atau beberapa hari yang lalu atau yang akan datang hari-hari esok yang kembali mudik, mudah-mudahan di perjalanan diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan keluarga besarnya dan bisa kembali ke rumah tinggal masing-masing, dan mudah-mudahan membawa manfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita insya Allah akan membahas terkait dengan salah satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Ayat ini merupakan rangkaian dari kewajiban puasa dari ayat 183, 184, 185, dan ayat ini bicara soal doa, yaitu pada ayat 186, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada orang yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Fa inni qarib, aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonan hambanya kalau dia memohon, berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhi semua perintahku dan imani, percayai aku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan bimbingan. Ayat ini menarik. Pertama, ada 3 poin yang perlu kita lihat. Kisah yang diurai atau diturunkan ini merupakan sebuah pertanyaan dari sahabat. Kalau ada terkait dengan sahabat yang bertanya, kalau ada sahabatmu yang bertanya tentang aku di mana Allah, ya sampaikan Allah itu maha dekat. Allah dekat. Allah itu zat yang tidak memiliki tempat, ruang, dan waktu, terbebas dari semuanya. Kalau Allah memiliki ruang, tempat, waktu, berarti makhluknya, hambanya. Allah tidak membutuhkan semua itu. Allah mengungkapkan dengan bahasa dekat, artinya bahwa kita selalu termonitor, selalu terawasi, selalu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada dalam pengawasannya. Kedekatan Allah yang diungkap di dalam Al-Quran itu bukan kedekatan suatu jarak seperti kita, antar kita, makhluk dengan makhluk. Kedekatan Allah yang diungkap di dalam ayat itu merupakan suatu bahasa kiasan betapa Allah begitu dekat, tidak memiliki ruang, waktu, batas, dan seterusnya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Menunjukkan bahwa ayat ini sesungguhnya merupakan suatu pertanyaan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa kita dalam pengawasannya. Lalu yang kedua, Allah sampaikan juga
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan hambanya kalau berdoa, kalau memohon. Saudara, pada bagian ini Allah ingin sampaikan kepada kita terkait dengan kemahakayaannya Allah. Hambanya diminta oleh Allah untuk selalu memohon, meminta apa yang diinginkannya, dan Allah akan mengabulkan itu. Semua permohonan hamba pasti dikabulkan. Saudara, ada pandangan beberapa ulama yang menyampaikan kepada kita, ada doa yang dimakbul, diterima oleh Allah dalam waktu dekat dan langsung. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah dalam waktu relatif agak lama, begitu. Artinya tertunda dulu, baru setelah proses itu berakhir maka baru Allah berikan. Tentu saja hal ini untuk satu diantaranya menguji seberapa jauh kesabaran seseorang memohon kepadanya kemudian dikabulkan. Kedua, kemungkinan lain setelah Allah melihat kepatutan orang itu mendapatkan atau diijabah doanya, gitu. Jadi kalau misalkan gini, contoh gini, ya Allah saya pengen punya kereta, kayaknya nggak mungkin itu. Nah ini mungkin bisa tapi waktu lama. Pengen punya kereta, pengen punya pesawat, boleh jadi tertunda dalam waktu lama baru dikabulkan. Jadi ada semacam proses seperti itu. Kepatutan namanya. Kalau dianggap layak baru diberikan. Kalau misalkan tidak dianggap layak maka tertunda. Ketertundaannya itu menurut ulama menjadi pahala. Oleh karena itu ada doa yang tidak diwujudkan, tidak dihadirkan di dunia tapi tersimpan di akhirat menjadi pahala. Jadi prinsipnya doa itu semuanya dikabulkan sepanjang memenuhi syarat. Di mana kita bisa lihat syarat itu ayat redaksi berikutnya. Tadi falyastajibuli apa? Idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Ini persyaratan. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau hambanya itu punya dua syarat. Pertama, penuhi dulu semua perintah Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kedua, percaya bahwa Allah itu akan memberikan. Jadi dua itu. Yang pertama falyastajibuli, penuhi semua perintah Allah. Dalam ayat ini tergambar oleh kita bahwa perintah Allah itu banyak. Perintah yang merupakan wajib untuk dilaksanakan, perintah yang boleh jadi larangan untuk ditinggalkan. Dan ini relatif banyak. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah untuk menunaikan kewajibannya, menunaikan anjuran-anjurannya, menunaikan untuk meninggalkan semua larangannya? Tidak hanya cukup di situ, tapi wal yu'minu bi, imani bahwa Allah itu akan mengabulkan permohonan hambanya. Bahasa yang diungkap oleh Al-Quran itu sederhana tetapi padat. Karena bahasa yang relatif pendek falyastajibuli itu sesungguhnya segudang aturan yang patut dan harus dilaksanakan oleh kita. Aturan itu bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa juga haram, bisa juga mubah dalam konteks fikih.
Jadi hukum menetapkan kepada kita ada perintah wajib, ada kemudian instruksi mubah yang kemudian sebuah anjuran boleh dilaksanakan, ada anjuran yang disebut sunnah, ada anjuran untuk ditinggalkan yang disebut haram, ada anjuran yang disebut dengan makruh. Makruh konteksnya adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan meskipun tidak berdosa, namanya makruh. Makruh itu bahasa kitanya Allah tidak begitu suka, tetapi boleh jika dikerjakan tidak berdosa. Seperti begini, Nabi pernah menyampaikan istilah, kemudian ini diistimbat hukumkan oleh ulama sebagai makruh. Man akala sauman aw basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang memakan bawang putih dan bawang merah, jangan coba-coba mendekati musollaku. Ulama melihat bahwa konteks ini adalah aroma bawang dan bawang putih dan bawang merah itu bisa berpengaruh pada tubuh kurang sedap lah, gitu kira-kira begitu, atau suasana aroma mulut gitu itu kurang bagus kan, kalau di depan orang yang seperti makan jengkol petek kan gitu, kurang bagus gitu. Itu kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musollaku, tempat sholatku. Tapi kan makan pete, jengkol, bawang itu kan tidak ada masalah, artinya tidak haram. Makruhnya itu karena pengaruhnya, aromanya yang kurang sedap itu yang kemudian dianggap sebagai mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dianggap makruh, tapi tidak haram. Itu salah satu contoh. Ya termasuk nanti pakai minyak wangi sinyong-nyong gitu. Ya itu kan ya ambreng kemana-mana gitu, itu kurang bagus. Minyak wangi sinyong-nyong, tahu nggak? Tahu sinyong-nyong nggak tahu istilah apa ini. Nah itu kurang sedap. Bapak dan Ibu, kembali bahwa ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu ada doa yang diterima oleh Allah dan pasti diterima, Allah tidak akan berdusta. Ada doa yang ditangguhkan, ada doa nanti yang ditangguhkan di akhirat menjadi sebuah pahala buat kita. Maka pantas kalau kemudian Nabi mengatakan ad-du'a'u ibadah, doa itu ibadah ya. Man taraka doa fahuwa ma'siyah. Orang yang mengabaikan, meninggalkan berdoa, maka dia berdosa. Habis sholat tuh jangan langsung kabur, zikir, doa ya. Kalaupun kita melihat misalkan memang Nabi tidak mengajarkan zikir bersama, tidak ada contohnya, tapi juga tidak ada larangan. Ketika hukum mengatakan, kita lihat usul fikih, ketika hukum mengatakan atau tidak ada pernyataan hukum yang melarang, maka boleh dilakukan. Itu usul fikih. Jadi kalau kita berdoa, berzikir bersama, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sahabat pun tidak, saya belum membaca ya, tidak menemukan atau belum menemukan sahabat ketika habis sholat kemudian zikir bersama begitu, itu tidak. Tetapi ulama-ulama kemudian generasi tabi'in dan seterusnya, apalagi di Indonesia dalam tradisi NU misalkan, itu kan ada zikir bersama. Karena memang usul fikih mengatakan sepanjang Nabi tidak memberikan larangan, ajaran Islam tidak melarangnya, maka boleh dilakukan, itu hukum ya. Dan jangan mengabaikan doa ya. Kalau ada orang yang berdoa kemudian diaminkan, itu akan lebih bagus. Mengaminkan doa seseorang itu akan lebih bagus. Dari sekian orang yang hadir, boleh jadi ada satu orang dari sekian orang yang hadir itu, ada satu orang yang diterima doanya dan mewakili kita semua. Nah,
Kalau kita kan sendiri-sendiri, belum tentu doa kita diterima. Tetapi harus yakin bahwa doa kita diterima. Tetapi ketika kita melakukan doa berjamaah misalkan, karena doa berjamaah itu sebenarnya dalam contoh-contoh atau contoh-contoh yang lain itu dilakukan oleh Nabi. Misal doa istisqa, doa salat kusub khusub, doa kemudian pada hari Jumat itu kan dipimpin oleh seorang imam lalu diaminkan, menunjukkan bahwa pengamalan berdoa bersama, ya, pengamalan doa seseorang yang diaminkan dalam bentuk jamaah berjamaah itu ada contoh dipraktekkan oleh Nabi dalam kasus-kasus contoh, dan itu kemudian menjadi bahasa kiasan, ya, oleh ulama. Dan itu tradisi-tradisi yang muncul justru di Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei gitu kan, yang mazhabnya lebih cenderung pada mazhab Syafi'i gitu. Dan itu pengamalan. Di Mesir masih ada doa-doa seperti itu. Artinya ketika hukum tidak melarang, maka dibolehkan untuk melakukan doa bersama meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi. Banyak kan seperti itu. Karena beberapa ulama ketika memahami kata uswatun hasanah, itu Nabi itu sebagai suri tauladan, ada suri tauladan yang dipraktekkan oleh Nabi harus diteladani oleh kita. Ada contoh-contoh yang dipraktekkan oleh Nabi tapi tidak perlu diteladani oleh kita. Contoh misalkan, Nabi itu senang dengan paha kambing, itu nggak perlu diteladani. Nabi itu sejak kecil itu senang dengan paha kambing. Jadi kalau milih daging itu paha kambing, pahanya, ya, senang itu Nabi makanan itu. Tapi tidak perlu diteladani, gitu. Karena itu selera masing-masing, gitu. Jadi ada suri tauladan yang perlu diteladani oleh kita. Kaitannya umumnya dengan konteks ibadah. Dan ada yang tidak perlu diteladani. Kan kita memahami uswatun hasanah pada diri Nabi, itu semuanya harus diteladani oleh kita cara hidup dia. Ternyata ulama memberikan klasifikasi. Ada yang memang harus diteladani, ada yang tidak harus diteladani. Contoh, sholat tahajud bagi Nabi itu wajib. Tapi bagi kita kan tidak wajib. Kalau wajib, dosa semua ini pagi-pagi, gitu ya. Maka mana yang harus diteladani, diikuti oleh kita sebagai teladan kita, mana yang tidak. Ketika beliau jabatannya sebagai Rasul, ya kita teladani. Ketika beliau sebagai pemimpin manusia biasa yang meskipun dinyatakan berbeda dengan manusia pada umumnya, itu tidak perlu diteladani. Contoh lagi, Nabi pernah menganjurkan pada sahabat ketika sahabat bertanya terkait dengan mengawinkan kurma, itu stick ya. Ya, steak apa stick? Oh, stick ini ya, steak ya. Itu kata Nabi, ya dikawinkan aja katanya. Tapi ternyata gagal. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu urusan dunia lebih tahu, gitu. Artinya memang tidak selalu kita bisa mengikuti uswatun hasanah yang diinstruksikan oleh Nabi. Nah, inilah yang kemudian ulama mengatakan diklasifikasikan dulu mana yang memang patut diteladani, mana yang tidak. Contoh lagi, Nabi diberikan hak oleh Allah dalam satu era, satu masa, satu waktu beristri lebih dari empat, ya kan? Bisa nggak dicontoh sama kita? Haram buat kita 5, satu aja yang kebablasan kita. Gitu kan? Itu beda. Maka tidak seluruhnya bisa dilakukan itu. Nah.
Ya, apalagi udah tua kayak gini, udah habis lah. Jadi itu contoh-contoh yang disampaikan oleh ulama bahwa tidak semua bisa diteladani oleh kita. Maka ulama kemudian memberikan istilah kias-kias, ya, analog-analog dengan pemikiran-pemikiran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kemudian bisa dilakukan saat ini. Dan itu ada kajian-kajian khusus. Termasuk doa setelah sholat, doalah setelah sholat, zikirlah setelah sholat bersama. Karena siapa tahu dari sekian makhluk Allah yang beribadah itu ada hambanya yang justru doanya diterima dan berpengaruh kepada kita. Ya, itu. Mudah-mudahan doa-doa kita selalu kita harapkan menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, minta apa saja, ya. Yang penting awali dengan basmalah, hamdalah, salawat, akhiri dengan hamdalah lagi. Itu etikanya, bermunajat kepada Allah dengan penuh kejiwaan, semangat, yakin pada Allah bahwa doa kita diijabah. Insyaallah tidak ada yang tidak diterima. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita. Dan mohon izin saya sampaikan, karena besok ada yang sudah takbiran, saya tidak akan memberikan ceramah dan tausiah lagi, baik terawih, karena jadwalnya sudah habis ini Pak Haji Irus, ya. Ya, saya sudah mentok pada malam Kamis gitu, malam Jumatnya nggak ada jadwal. Jadi malam Jumat tetap terawih tapi tidak ada tausiah. Mungkin nanti ada pengumuman dari pengurus. Subuh pun saya tidak akan menyampaikan tausiah, menghargai yang berlebaran hari itu. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang lebaran hari Jumat, ya kita hargai, kita hormati, tapi jangan ribut-ribut. Ya, udah, kalau mau buka aja. Bapak-bapak yang mau buka besok buka aja, nggak apa-apa. Ya, tapi saya persilakan untuk ikut sholat Id hari Sabtu, ya, silakan. Iya, jangan ngerokok di luar lah, ngerokok di luar, pas ngopi malah di depan saya lagi. Gak usah, ya, silakan. Pilih sesuai dengan keyakinan kita, ya, pilih sesuai dengan keyakinan kita. Tapi jangan begitu saya bilakan silakan pilih dengan keyakinan kita, ternyata begitu zuhur pada buka semua ini. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Saya tetap ikut pemerintah yang atau ru'yat lah, katakan keputusan ru'yat. Mari kita bersolawat pagi ini dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.